على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Al-Khutul Ahibbatu, kita masih penjelasan tentang kisah masuknya Umar ke dalam Islam. Ada riwayat yang kedua tentang masuknya Umar ke dalam Islam. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya Hilyah dengan sanad yang dhaif dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Umar, mengapa engkau dipanggil dengan Al-Faruq? Berkata Umar, Hamzah masuk Islam sebelum saya 3 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada saya untuk menerima Islam. Maka aku katakan, Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illallah, lahul asmaul husna. Maka tak ada di permukaan bumi ini jiwa yang lebih kucintai dari Rasulullah SAW. Aku berkata, mana Rasulullah? Saudariku Fatimah menjawab, huwa fi Daril Arqam. Rasulullah sedang berada di Darul Arqam, ya, di sisi As-Safa. Aku pun mendatangi rumah tersebut, dan di sana ada Hamzah bersama sahabat-sahabatnya yang sedang duduk dalam rumah tersebut. Dan Rasulullah juga di dalam rumah itu. Maka aku mengetuk pintu, maka mereka pun berkumpul. Maka mereka, ya, dikatakan oleh Hamzah kepada mereka, malakum, mengapa kalian berkumpul? Mereka menjawab, Umar telah datang. Kemudian, belum lagi engkau berhenti wahai Umar. Ya. Maka Umar menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, maka bertakbirlah ketika itu seluruh orang-orang di dalam rumah sehingga terdengar sampai ke masjid. Maka aku berkata, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Kata Umar, baik kita ketika hidup maupun ketika kita mati. Kata Nabi, ya, demi dia Allah yang nyawaku di tangannya, sesungguhnya kalian di atas kebenaran, baik kalian dalam keadaan mati maupun dalam keadaan hidup. Maka Umar berkata, mengapa kita harus sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Demi dia Allah yang telah mengutus membawa kebenaran, hendaklah kita keluarlah engkau. Ya. Maka kami pun keluar, ya, bersama Umar dalam 2 barisan. Hamzah di satunya dan Umar katanya di sisi saf yang kedua. Keluar mereka dalam 2 saf. Ya, mereka berjalan sehingga membuat debu-debu berterbangan hingga tibalah mereka dalam masjid. Maka Quraisy melihat saya, kata Umar, dan melihat kepada Hamzah. Maka mereka betul-betul merasa tertimpa musibah besar yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan sejak itulah Rasulullah menamakanku dengan nama Al-Faruq, di mana Allah memisahkan denganku antara hak dan batil. Ya. Tapi riwayat ini adalah riwayat lemah. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkannya dalam silsilah al-hadits ad-dhaifah. Ya. Kemudian ada kisah lain tentang masuk Islamnya Umar. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya, tapi juga dengan sanad yang dhaif karena adanya keterputusan dari Suraih ibnu Ubaid. Dia berkata Umar, suatu hari aku keluar ingin menjumpai Rasulullah SAW. Maksudnya ingin membunuhnya sebelum saya masuk Islam. Maka aku dapati dia telah lebih dahulu mendahuluiku masuk ke Masjidil Haram. Ya, dan Rasulullah salat. Maka aku pun berada di belakangnya. Aku katakan, demi Allah, laki-laki ini, maksudnya Nabi, adalah seorang penyair. Sebagaimana dikatakan Quraisy. Tiba-tiba Nabi membaca ayat. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah merupakan perkataan Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kan beriman. Kata Umar dalam hatiku, berarti mungkin ini adalah dukun, kahin. Maka Nabi melanjutkan membaca.
Kata Rasulullah, wala biqauli kahin, dia bacakan ayat. Tidaklah ini perkataan seorang dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian mau mengambil pelajaran, mengingat. Tanzilun min rabbil alamin. Sesungguhnya dia adalah merupakan perkataan yang turun dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, sekiranya Muhammad ya berkata-kata atas nama kami dengan perkataan yang tidak benar, la akhadna minhu bil yamin, kami akan ambil dia, hukum dia dengan tangan kanan kami, thumma laqata'na minhu watin, kami akan putuskan urat nadinya, fama minkum min ahadin anhu ajizin. Tidak ada dari kalian yang mampu untuk menahan apa yang Allah SWT kehendaki. Sampai akhir surat. Ya. Kata Umar, fawaqa'a al-islamu fi qalbi kulla mawqi. Itulah yang membuat saya benar-benar meresapi ayat tersebut, membuat saya masuk Islam. Ya. Kapan Islamnya Umar? Dalam Ibnu Sa'ad, dalam kitabnya Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ya, Islam Umar dikatakan pada bulan Dzulhijjah dari tahun ke-6 Hijriah, daripada tahun ke-6 dari kebangkitan Nabi SAW. Ya. 6 tahun setelah Rasulullah diutus baru dia masuk Islam. Tapi pendapat ini ya dikritisi oleh sebagian ahli sejarah. Karena Ibnu Umar putranya masuk Islam, ayahnya katanya ketika Ibnu Umar berusia 6 tahun kala itu. Ya. Jadi Ibnu Umar ketika Umar masuk Islam usianya 6 tahun. Dan Ibnu Umar itu ketika perang Uhud ingin ikut bersama rombongan para sahabat, tapi ditolak Nabi karena umurnya masih 14 tahun. Belum sempurna 15, maka disuruh pulang. Dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ya ketiga Hijriah. Maka dengan demikian diperkirakan keislaman Umar itu sebelum hijrah sekitar 4 tahun. Ya. 4 tahun sebelum hijrah. Diperkirakan Islamnya Umar itu adalah tahun ke-9 daripada kenabian. Wallahu alam. Ya. Dan Umar ketika masuk Islam berusia 26 tahun. Ya. Setelah Rasulullah masuk berdakwah dalam rumah Darul Arqam. Setelah beriman ketika itu ada 40 orang, laki-laki maupun perempuan, yang mereka telah Islam sebelum Umar. Ya. Kemudian tersebarlah berita keislaman Umar. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam keutamaan para sahabat dengan sanad yang benar, yang kuat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, tatkala ayahku Umar masuk Islam, kaum Quraisy tidak mengetahui keislamannya. Maka dia bertanya, mana ya orang Quraisy yang paling cepat menyebar berita? Paling cepat menyebarkan berita, mana orangnya? Maka dikatakan kepada Umar, dialah Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Ya, terkenal Jamil bin Ma'mar al-Jumahi ini orang yang paling cepat menyebar berita. Tak ada yang rahasia baginya, seketika akan disebarkan. Maka Umar mendatangi rumah Jamil. Berkata Abdullah bin Umar, aku pun mengikuti ayahku dari belakang. Ya, aku mau lihat apa yang akan dibuat ayahku. Dan ketika itu aku masih remaja, tapi aku benar-benar ingat segala yang kulihat. Maka Umar mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Dan Umar berkata kepadanya, tidakkah engkau tahu ya Jamil, aku ini telah masuk Islam. Aku telah memeluk agama Muhammad. Berkata Abdullah bin Umar, demi Allah. Jamil tidak menjawab sepatah pun perkataan Umar. Langsung seketika dia bangun. Kemudian dia sing-singkan bajunya, dia seret-seret bajunya. Ya, dan Umar mengikuti dari belakang, dan aku mengikuti ayahku, kata Ibnu Umar. Hingga datanglah dia di pintu Masjid Al-Haram. Seketika dia berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy. Mereka sedang berkumpul-kumpul dalam tempat perkumpulan mereka di sekitar Ka'bah. Ketahuilah sesungguhnya Umar telah murtad. Maka Umar menjawab dari belakang, ya, dia berdusta. Aku bukan murtad, tapi aku telah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka seketika kaum Quraisy itu bangun dari majelis mereka.
mendatangi Umar, mengeroyok Umar, dan Umar membela dirinya, ya, melawan mereka yang banyak, ya, mereka memukulinya, dia memukuli mereka hingga matahari pun meninggi di atas kepala mereka. Ini menunjukkan kuatnya Umar, sendiri aja dia, ya. Dan Umar telah keletihan dikeroyok orang ramai. Umar pun duduk, kata Umar dalam beberapa riwayat, udahlah terserah buat apa yang kalian mau. Kan Umar keletihan. Berkata Abdullah bin Umar, tatkala demikian, tiba-tiba datanglah seorang tua, ya, dari tokoh Quraisy yang memakai jubah kebesaran, dan dia pun berhenti di tengah-tengah mereka. Dia berkata, apa yang kalian lakukan ini? Mereka berkata, Umar telah murtad. Ya, kata dia, berhentilah kalian. Biarkan dia memilih apa yang diinginkan bagi dirinya. Apa yang mau kalian inginkan darinya? Ya, kalian ingin nanti sukunya Umar Bani Adi, kalian mengira mereka akan menyerahkan Umar begitu saja, darahnya tertumpah di tangan kalian? Ya, lepaskan dia, biarkan dia. Maka mereka pun meninggalkan Umar bin Khattab. Berkata Ibnu Umar, setelah ayahku hijrah, aku bertanya kepada sang ayah, ya ayah, siapa laki-laki yang dahulu kala datang melerai mereka agar tidak memukulimu pada waktu, ya, di kota Makkah? Apa kata Umar? Itu adalah Al-As bin Wa'il, ya, As-Sahmi, ayahnya Amr bin As, yang umurnya kala itu 80 tahun. Berkata Ibnu Hisham, sebagian ulama menyebutkan dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya Umar berkata kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata kepadanya, wahai ayahanda, siapakah laki-laki yang telah melerai kaum tersebut, yang melarang mereka untuk memukulimu lagi tatkala engkau masuk Islam? Ya, kata Umar, ya, kata Abdullah bin Umar, siapa laki-laki itu? Jazahullah khairan, semoga Allah berikan baginya balasan. Qala ya bunayya, berkata, wahai putraku, dzakal As bin Wa'il, itu yang melarang mereka adalah Al-As bin Wa'il, la jazahullah khairan, namun tidak Allah beri baginya balasan kebaikan, kan dia mati dalam keadaan kafir. Nah. Tafadhal Ustaz. Akmil, iqra. Athabakumullah. Zahful musyrikin, kamil. قال المصنف حفظه الله تعالى: زحف المشركين لقتل عمر رضي الله عنه، ثم زحف المشركون بعد ذلك إلى بيت عمر رضي الله عنه يريدون قتله. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما هو في الدار، أي عمر بن الخطاب، خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو، وهو من بني سهم، وهم خلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأه. قال: لا سبيل إليه. قال: فقر الناس. Kemudian kaum musyrikin disebutkan mereka datang berbondong-bondong ingin membunuh Umar di rumahnya. Ya. Setelah itu, ya, boleh jadi setelah kejadian tersebut, ya, mereka pun mendatangi Umar bin Khattab di rumahnya. Mereka ingin membunuh Umar. Imam Bukhari mereka dalam sahihnya dari Ibnu Umar, bainama huwa fid dar, ketika Umar dalam rumah dalam keadaan ketakutan, ya, irja al-As bin Wa'il, tiba-tiba datang al-As bin Wa'il as-Sahmi, bapaknya Amr bin As, dan dia dari Bani Saham, ya, dan mereka dan dia, maksudnya al-As adalah merupakan, ya, sekutu Umar yang bersekutu dengan Bani Adi, sukunya Umar di masa jahiliyah. Maka dia bertanya, mengapa engkau bersembunyi seperti ini? Kata Umar, ku dengar kaummu ingin membunuhku karena aku masuk Islam. Maka berkata Al-As bin Wa'il, tak akan mungkin mereka dapat melakukan hal tersebut. Maka seketika Al-As pun keluar dan dia mendapati orang-orang sedang berkumpul memenuhi lembah. Maka dia bertanya, kalian mau kemana? Mereka menjawab, kami ingin, ya, membunuh Umar bin Khattab yang telah murtad. Ya, maka dia berkata, la sabila ilaihi, tak akan mungkin kalian bisa untuk membunuhnya. Aku yang menjadi jaminannya, dia di bawah perlindunganku. Maka fakarnas, orang-orang pun kembali
ke rumahnya. Ya, karena dalam kebiasaan mereka, jika seseorang yang memiliki jabatan senioritas mengatakan ini orang di bawah pelindunganku, maka mereka tak berani. Ya, na'am. عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه وبإسلام عمر رضي الله عنه عز الإسلام والمسلمون وصاروا يغشون الكعبة ويطوفون حولها ويصلون لا يخافون قريشا. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Ya, dengan keislaman Umar secara otomatis kaum muslimin menjadi lebih kuat. Ya. Dan mereka berani untuk tawaf di Ka'bah terang-terangan. Ya. Mereka juga berani salat dengan terang-terangan, tak lagi mereka ketakutan dari Quraisy. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Mazilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami menjadi lebih kuat sejak keislaman Umar Ibnu Khattab. Nah. قال الحافظ في الفتح لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله تعالى. Ya, hal demikian karena Umar benar-benar sosok yang begitu disegani karena kekuatannya. Ya. Memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Fadhail as-Sahabah dan Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, adalah keislaman Umar menjadi sebab penaklukan. Kami mendapat menaklukkan ya orang-orang kafir, dan hijrahnya adalah kemenangan, dan kepemimpinannya ketika menjadi khalifah adalah merupakan rahmat. Dan demi Allah kami tak mampu salat di sekeliling Ka'bah dengan terang-terangan sampai Islam Umar, baru kami berani melakukannya. Nah, قال الحافظ في الإصابة ثم أسلم عمر رضي الله عنه فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا له من الضيق. Al-Hafidh menyebutkan dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, dengan keislaman Umar, ya maka dianggap itulah merupakan kemenangan terhadap kaum muslimin, dan masanya mereka keluar daripada kesempitan teror-teror, daripada teror-teror kaum Quraisy sebelumnya. Naam. آية نزلت. ذكر بعض المفسرين أن الله تعالى أنزل في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وبجهل لعنه الله تعالى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Adapun ayat yang turun mengenai keislaman Umar, sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Allah turunkan ayat berkenaan dengan keislaman Umar dan kekafiran Abu Jahal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am pada ayat ke-122. Allah mengatakan, memberikan dua perumpamaan manusia. Awaman kana maitan, apakah dapat disamakan seseorang yang dia sebelumnya mati? Maksudnya mati dalam kekafiran, karena orang kafir dikatakan mati, karena orang yang hidup adalah orang beriman. Kemudian orang yang mati tersebut kami hidupkan dia dengan iman, kami jadikan baginya cahaya yang dia berjalan membawa cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Dapatkah disamakan orang tersebut dengan perumpamaan orang dalam kegelapan kekufuran? Abu Jahal, laisa bi kharijin minna, yang tak dia mampu keluar daripada kegelapan tersebut. Demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir keindahan apa yang mereka perbuat. Naam. قال الحافظ ابن كثير والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini adalah ayat yang umum, mencakup setiap kaum muslimin, setiap kaum kafir.
Ya, orang Islam adalah orang yang membawa cahaya di tengah-tengah manusia. Orang kafir adalah orang dalam kegelapan tak keluar daripadanya. Baik itu berlaku untuk Umar dan Abu Jahal dan juga berlaku untuk semua orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Naam. وقال سعيد بن مسيب والسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى أن هذه الآية يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال إن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكمل به 40. ورد الحافظ ابن كثير ذلك وقال وبهذا النظر لأن هذه الآية مدنية وإسلام عمر رضي الله عنه كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة والله أعلم. Berkata Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair rahimahullah, keduanya dari golongan tabi'in, bahwasanya ayat ini yang turun, ya ayuhan nabiyyu wahai nabi haridil mu'minin 'alal qital. Ya, berilah motivasi orang-orang mukmin untuk berperang. Iyyakum minkum 20 sabirun, kalau kalian ada 20 orang yang bersabar, yaghlibu 200 akan dapat mengalahkan 200 orang. Ya. Wa iyyakum minkum 100 yaghlibu 1000 minal ladzina kafaru, kalau kalian ada 100 orang, niscaya akan dapat mengalahkan 1000 orang kafir, 1:10. Bi'annahum qaumun la yafqahun, karena mereka adalah kaum yang tidak paham. Kedua-duanya berkata, Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Musayyab, ayat ini turun berkenaan dengan Islamnya Umar Ibn Khattab. Ya. Yang mana dia adalah orang yang ke-40 menjadi sempurna bilangan kaum muslimin. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir menolak pendapat ini karena kata dia ayat ini adalah ayat yang diturunkan di Madinah, Madaniyah. Ayat tentang jihad, sementara keislaman Umar ya terjadi di Makkah sebelum Rasulullah hijrah. Wallahu alam. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, kita pindah kepada tema berikutnya, ighra'atu Quraisy lin Nabi. Upaya kaum Quraisy untuk memberikan rayuan kepada Nabi SAW untuk merubah ya, niatnya. Tatkala Quraisy melihat bahwa Rasulullah terus dalam dakwanya berjalan dan sahabatnya semakin hari semakin banyak bertambah, dan segala upaya mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan manusia ya, dari memenuhi seruan Nabi yang mulia, dai ya, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya gagal. Maka mereka melihat ya ada mungkin cara lain yang ingin mereka terapkan. Ya, berupaya mereka untuk mengiming-imingi Nabi dengan berbagai macam tawaran-tawaran. Ya. Maka mereka berusaha menawarkan kepada Nabi SAW ya harta, kedudukan, kekuasaan. Ya, mereka mengira boleh jadi ini adalah jalan yang dapat membuat Rasulullah SAW ya berhenti daripada dakwanya. Ya, maka terjadilah dialog antara Utbah bin Rabi'ah bersama Rasulullah SAW kelak. Ibnu Ishaq melihatkan bahwasanya Utbah bin Rabi'ah ya, Utbah bin Rabi'ah, dan dia adalah merupakan senior ya di Quraisy yang dipatuhi di tengah-tengah kaumnya. Umurnya telah lebih 80 tahun. Suatu hari dia berkata kepada kaum Quraisy yang sedang duduk-duduk di tempat mereka berkumpul sebagaimana biasa. Dan Rasulullah SAW ketika itu sedang duduk di masjid sendirian. Maka dia berkata kepada kaum Quraisy, ya, Utbah berkata kepada Quraisy, ya ma'asyar Quraisy, wahai kaum Quraisy, bagaimana pandangan kalian jika saya berdiri kemudian akan mendatangi Muhammad, aku akan berbicara kepadanya, aku tawarkan kepadanya berbagai macam tawaran-tawaran. Semoga saja dia menerima sebagian tawaran tersebut. Ya, kita berikan kepadanya apa yang dia inginkan, dan dengan itu dia berhenti daripada dakwahnya. Ya, tak lagi melancarkan dakwahnya.
Maka mereka berkata, setuju. Ya Abul Walid, bangunlah, pergilah, datangi dia, tawarkan kepadanya. Seketika Utbah ini, ya, kunyahnya Abul Walid, dia punya putra bernama Walid bin Utbah. Maka Utbah ini pun datang kepada Nabi SAW dan duduk di hadapan Rasulullah SAW yang sedang duduk tadi sendirian. Dan dia berkata, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku. Ya, kata-kata ya ibn akhi ini adalah kata-kata yang diucapkan dalam bentuk menghormati seseorang yang lebih muda daripadanya. Wahai anak saudaraku, padahal bukan anak saudaranya. Ya. Innaka minna haitsu qad alimta min as-sitati. Engkau sebagaimana kau ketahui memiliki kedudukan di tengah-tengah kami. Dari sukumu, ya, kedudukanmu, keluargamu, ya, nasabmu. Namun engkau telah datang dengan perkara yang begitu dahsyat, perkara yang begitu besar, perkara yang membuat engkau memecah belah jamaah mereka, kaum Quraisy. Engkau, ya, mencela, ya, para orang-orang berakal dari mereka, dan engkau juga mencela Tuhan-Tuhan mereka dan mencela agama mereka. Bahkan engkau telah kafir dengan agama nenek moyangmu terdahulu. Maka dengarkanlah dari wahai Muhammad, aku akan tawarkan kepadamu beberapa perkara. Kau lihat, boleh saja kau terima daripada sebagian perkara tersebut. Ya. Maka berkata Rasulullah, qul ya Abul Walid, ya Abul Walid asma'. Baiklah kalau begitu wahai Abul Walid. Ya, Utbah. Wahai ayah Walid al-Walid, berkatalah. Ya, aku akan mendengar apa yang kau katakan. Qala ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, katanya. In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan, kalaulah engkau dengan apa yang kau lakukan ini, dakwahmu ini, sebenarnya tujuanmu adalah harta. Jama'na laka min amwalina, kami siap mengumpulkan harta-harta kami. Hatta takuna aktsaruna malan. Kami siap menjadikan engkau yang paling kaya di tengah-tengah kami, kalau memang harta tujuanmu. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawannaka alaina. Kalaulah engkau dengan misimu ini sebenarnya engkau ingin kedudukan, kami jadikan engkau pemimpin bagi kami. Hatta la naqta'a amran dunak, apapun keputusan tak akan kami jalankan tanpa dengan keputusanmu. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaika, kalau engkau ingin jadi raja, kami siap menjadikan engkau sebagai raja kami. Wa in kana hadzal ladzi yatika ri'yan tarahu, kalaulah sekiranya yang datang padamu adalah karena engkau disihir, didukuni orang, engkau tak mampu menolaknya. Talabna laka tibba, kami carikan bagimu dukun. Wa badzalna fihi amwalan hatta nubri'aka min, kami akan keluarkan semua harta kami agar engkau selamat daripada apa yang kau bawa ini. Ya, agar engkau sembuh daripada sihir, daripada tersihir semacam ini. Tatkala dia telah selesai berkata, dan Rasulullah SAW mendengar dengan baik, berkata Rasulullah, aqad faraqta ya Abul Walid, selesai sudah apa yang kau katakan Abul Walid? Selesai sudah apa yang ingin kau katakan? Dia berkata ya. Maka Nabi berkata, fastami' minni, kalau begitu sekarang gantian, dengarkan dari saya. Qala af'al, dia berkata ya, saya akan dengar apa yang kau katakan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, dia bacakan ayat Hamim, ya, dalam surat Fussilat 1-5. Tanzilum minar rahmanir rahim, inilah yang turun daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu, inilah kitab yang telah dijelaskan secara rinci ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, dengan bahasa Arab bagi orang-orang yang mau mengetahui. Basyiran wa nadhira, membawa kabar berita gembira dan ancaman. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un, namun kebanyakan mereka berpaling, mereka tak mau mendengar. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, bahkan mereka mengatakan sesungguhnya hati kami telah terkunci untuk menerima apa yang kau dakwakan. Kemudian Rasulullah terus membaca ayat tersebut. Ya.
Maka Utbah tatkala mendengar ayat dibacakan, dia dengar baik-baik. Ya, dia letakkan kedua tangannya di belakang, bersandar dengan kedua tangannya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ayat tersebut hingga tiba pada ayat sajadah. Ya, maka Nabi pun sujud. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "Qad sami'ta ya Abul Walid, ma sami'ta?" Setelah Nabi berkata, "Sudahkah kau dengar apa yang tadi kubacakan wahai Abul Walid?" Ya, fa anta wa dzak. Nah, sekarang terserah pilihanmu mana. Dalam riwayat Baihaqi dan dalam kitab Ad-Dalail, ketika Utbah mendengar ya ayat dibacakan Nabi SAW hingga tiba Rasulullah membacakan ayat yang berbunyi fa in a'radu, kalau mereka masih berpaling, faqul, katakan Muhammad, anzartukum sa'iqatan, aku peringatkan kalian dengan sa'iqah, suara menggelegar, mithla sa'iqati 'ad wa thamud, yang telah menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Ya, dan mereka tahu, Quraisy tahu kaum 'Ad, Quraisy tahu kaum Thamud, bahkan negeri kaum Thamud mereka lewati. 'Ad dihancurkan dengan angin, kaum Thamud dengan suara yang lengkingan yang begitu dahsyat dan gempa, habislah mereka semua. Kalau Nabi mengatakan ayat tersebut, membacakan ayat tersebut, jika mereka berpaling, katakan Muhammad, aku beritahukan kalian kabar ancaman ya dengan petaka yang telah menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Maka seketika Utbah berdiri ketakutan dan dia meletakkan tangannya di mulut Rasulullah SAW. Dia bersumpah ya demi Allah dan demi menjaga silaturahmi agar Rasulullah tidak melanjutkan bacaan Quran tersebut. Karena takut apa yang dibacakan Nabi terjadi kepadanya. Subhanallah. Itu pengaruh Quran. Ya. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Hasan An-Nadawi rahimahullah taala, ya. Rasulullah mendengar apa yang dikatakan oleh ya Utbah dengan tenang, ya. Kemudian ya Rasulullah menolaknya dengan tanpa keraguan sedikit pun. Ya. Padahal tawaran-tawaran ini bukanlah untuk diri Rasul sendiri, bahkan juga untuk Quraisy. Ya. Subhanallah. Dan ketika itu Nabi yang mulia SAW adalah merupakan representasi bagi umat Islam, ya, yang menjadi pemimpin bagi umat tersebut. Ya. Maka Nabi SAW menolak tawaran tersebut bukan karena untuk dirinya, tapi menolak ini semua untuk umatnya, untuk kepentingan umatnya, karena Nabi tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak pikirkan bagaimana dia aman, bagaimana dia kaya, bagaimana menjadi raja, tidak. Dia pikirkan umatnya. Karena jika dia terima, tak akan mungkin dapat dia tegakkan lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Tatkala Utbah bin Rabi'ah mendengar apa yang dibacakan Rasulullah SAW, seketika dia pun bangun. Dia pulang menemui sahabat-sahabatnya, maka mereka berkata sebagian dengan sebagian lainnya, nahlifu billah, kita bersumpah demi Allah, sungguh Abul Walid datang dengan wajah yang tidak sebagaimana dia pergi tadi. Berubah wajahnya. Tatkala dia duduk bersama mereka, mereka bertanya, ma wara'aka ya Abul Walid? Beritakan kepada kami apa yang terjadi denganmu di belakang tadi wahai Abul Walid. Maka dia berkata kepada mereka, wara'i anni sami'tu qawlan, tadi sebelumnya ya aku mendengar perkataan, wallahi ma sami'tu mithlahu qat, perkataan yang tidak pernah ku dengar seperti itu sebelumnya. Wa ma daraitu ma aruddu alaihi, aku tak tahu bagaimana membantahnya. Demi Allah dia bukan syair, demi Allah dia bukan sihir, dia bukanlah perdukunan. Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, ati'uni, patuhi saya, waj'aluha bi, ya, aku menjadi jaminannya. Dan riwayat lainnya, ati'uni fi hadzal yaum, wahai kaum Quraisy, hari ini dengarkan aku baik-baik, patuhi aku, wa'suni fi ma ba'da, besok kan boleh menyisi aku. Khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fi, biarkan dia dengan dakwahnya. Fa'taziluhu, tinggalkan dia.
demi Allah, la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Apa yang dia bacakan tadi akan menjadi berita besar belakangan. Ya. Fa in tusibuhul 'arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Andai kata dengan dakwanya berkembang orang-orang Arab memeranginya, kalian sudah cukup orang lain memeranginya, kan enggak payah-payah mengotori tangan kalian dengan darahnya. Wa in yadhhar al-'arab, jika nanti dia menang melawan orang-orang Arab, famulkuhu mulkukum, apabila dia berkuasa itu kekuasaan kalian juga, dia dari kalian. Wa izzuhu izzukum, kemuliaan dia kemuliaan kalian. Wa kuntum as'adan nasabih, kalian menjadi orang paling beruntung dengannya karena kalian adalah merupakan kaumnya. Mereka berkata, saharaka wallahi Abul Walid bilisannya, demi Allah engkau telah terkena sihir wahai Abul Walid dengan lisannya. Qala hadza ra'yi fihi, kata Utbah, inilah pendapat saya tentangnya. Fasna'u ma badalakum, terserahkan mau buat apa. Ya. Demikian ya. Cukuplah udah azan. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.